Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Amelia dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4, mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Zulfa MPD, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang STEM. Ada 3 materi yang kita bahas, yaitu yang pertama yaitu tentang Joyful Learning in Mathematics Education. Nah, manakah yang merupakan situasi siswa-siswi bapak atau ibu saat belajar matematika? Lalu, apa penyebabnya? Yang pertama yaitu sikap guru, yang kedua kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat budaya, dan yang terakhir kelas asesmen. Nah, selanjutnya kecemasan matematika. Yang pertama, kinerja matematika yang tidak bagus. Yang kedua, pengalaman buruk. Dan yang ketiga, menghindari matematika. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama yaitu sikap guru, yang kedua kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat budaya kelas, dan yang terakhir asesmen. Selanjutnya, outdoor math learning. Lalu, apa keunggulan belajar matematika di luar ruangan? Yang pertama yaitu lebih mudah menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa. Yang ketiga, lebih menggabungkan matematika dengan mata pelajaran yang lain. Dan yang terakhir, pembelajaran lebih menyenangkan. Lalu, outdoor math apa saja yang bisa dilakukan di luar ruangan? Yang pertama yaitu menghitung, mengukur, mengelompokkan, mengolah data, menggambar, dan mengenali bentuk. Tantangan outdoor math memakan banyak waktu, yaitu tidak semua pertemuan diajarkan di outdoor. Lalu, sulit mengontrol anak-anak, yaitu memberikan instruksi sejelas mungkin keamanan keselamatan. Dibuat kelompok untuk saling menjaga. Baiklah teman-teman, materi yang pertama sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Introduction to STEM Education atau pengantar pendidikan STEM. STEM itu terdiri dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics, yang dimana sains itu yaitu kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Teknologi yaitu inovasi manusia yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dalam memperbaiki kualitas hidup. Lalu yang engineering yaitu penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Lalu yang art itu kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir matematik yaitu ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya pembelajaran STEM, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan sains, teknologi, engineering, and mathematics. Untuk mengatasi masalah. Unsur art dapat berupa cara, bentuk atau tampilan seni, sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM, siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. Selanjutnya, STEM membuat suatu hubungan atau integrasi sambil memecahkan masalah dengan kreativitasnya. Selanjutnya, fokus pada integrasi, menggabungkan dan membuat koneksi antara berbagai subjek, sains, dan matematika. Yang pertama itu di mana disciplinary, yaitu siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin.
Yang kedua, multidisciplinary, di mana siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan secara terpisah di setiap disiplin tapi dengan tema yang sama. Yang ketiga, interdisciplinary, di mana siswa mempelajari pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang saling terkait sehingga memperdalam pemahaman. Yang keempat, transdisciplinary, di mana dengan terlihat masalah atau proyek dunia nyata siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari dua disiplin atau lebih yang membentuk pengalaman belajar. Selanjutnya, pendekatan pada keterampilan abad 21. Yang pertama, problem solving atau berpikir kritis, di mana mewujudkannya di kelas melalui STEM, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, kreativitas, yaitu menciptakan sesuatu melalui engineering. Yang ketiga itu kolaborasi, di mana bekerja kelompok. Dan yang terakhir, communication, di mana mengkomunikasikan dan menanggapi solusi. Selanjutnya, tujuan dari STEM yaitu pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Yang kedua, dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, and matematik untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Yang ketiga, menghargai peran untuk memajukan manusia. Mengapa harus STEM? Karena yang pertama, menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman. Yang kedua, menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan. Yang ketiga, membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri. Yang keempat, literasi STEM. Yang kelima, meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEM. Selanjutnya, engineering versi teknologi. Engineering pada STEM. Yang pertama, sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan STEM untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, sebuah proses yang dimulai dengan masalah, kebutuhan, atau keinginan. Yang ketiga, menentukan kriteria solusi yang berhasil dan bagaimana mengukurnya. Yang keempat, mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Teknologi pada STEM. Yang pertama, setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Yang kedua, biasanya atau tetapi tidak selalu berkaitan dengan alat atau perlengkapan atau mesin. Yang ketiga, penyebabnya, masalah, kebutuhan atau keinginan. Selanjutnya, EDP dalam pembelajaran STEM. EDP adalah jantung dalam pembelajaran STEM. Tanpa komponen engineering tidak akan ada STEM. Jika sudah menerapkan Project Based Learning atau PBL, berarti Anda tidak kesulitan. STEM seperti PBL yang mengkhususkan dengan fokus pada engineering design, proses, dan mengintegrasikan kelima subjek. Di sini saya akan memberikan satu contoh tentang masalah STEM, di mana masalah itu pohon mangga yang berbuah lebat begitu tinggi, padahal kita perlu untuk memetiknya karena sudah mulai matang. Lalu solusinya yang bisa dibuat siswa dengan proses pemecahan masalah dalam STEM yaitu siswa bisa mendesain dan membuat suatu alat pemetik sederhana dengan kriteria yaitu alat dan bahan yang ada atau mudah dijangkau. Lalu alat pemetik dapat digunakan untuk memanen tanpa merusak pohon. Lalu alat pemetik dapat bekerja secara efektif. Nah, materi yang pertama dan yang kedua sudah saya jelaskan dan kita akan memasuki ke materi yang ketiga.
yaitu tentang STEM activities atau aktivitas STEM. Hal yang akan dilakukan pada sesi ini yang pertama, eksplorasi aktivitas STEM dan identifikasi EDP. 2. Penilaian dalam pembelajaran STEM. Yang ketiga, analisis pembelajaran STEM. Yang dimana aktivitas pertama, eksplorasi aktivitas STEM dan identifikasi EDP. Aktivitas STEM apa yang kita inginkan atau terutama di masa pandemi, yaitu tidak mahal, mudah dicari, low tax, mudah untuk dilakukan dan mudah dipantau. Nah, selanjutnya making connection, yang dimana sebagian besar masalah dunia nyata tidak dapat diselesaikan dengan satu pengetahuan subjek tertentu. Masalah dapat diselesaikan dengan menghubungkan dan menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang studi. Lalu di sini saya akan memberikan contoh tentang aktivitas STEM, di mana musim kemarau menyebabkan banyak daerah sering mengalami kesulitan air. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah dengan membangun menara air. Menara air adalah sebuah menara yang dapat menampung wadah berisi air dengan debit. Menara air dapat dibangun dalam skala kecil, yaitu rumah tangga, ataupun dalam skala besar, misalnya pada suatu wilayah. Menara air harus cukup tinggi agar aliran air lebih kuat, sehingga cukup untuk digunakan untuk menghidupkan pemanas air atau mesin cuci otomatis yang membutuhkan tekanan air. Tekanan air besar jika menara tersebut dipasang di rumah. Menara air yang dipasang pada suatu wilayah juga membutuhkan aliran atau debit air yang cukup kuat agar dapat menjangkau lokasi yang terjauh dari wilayah tersebut. Selanjutnya, dapatkah kita menggunakan sains, math, teknologi, and engineering untuk dapat membuat sesuatu dengan bahan yang mudah dijangkau yang dapat membantu mengatasi masalah di atas? Nah, bagi yang bisa menjawabnya bisa lewat komentar di bawah ini. Selanjutnya, aktivitas 2 yaitu analisis pembelajaran STEM. Nah, untuk aktivitas 2 ini kita skip saja karena di sini menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke aktivitas 3 yaitu penilaian dalam pembelajaran STEM. Kerangka penilaian pembelajaran STEM di mana bagaimana cara menilainya, apa tujuan pembelajarannya, dan yang terakhir meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Contoh lembar penilaian pembelajaran STEM yang pertama lembar kerja siswa, yang kedua formulir observasi proses EDP, yang ketiga lembar penilaian matematika, yang keempat lembar penilaian teknologi, dan yang terakhir lembar penilaian engineering. Nah, itu saja yang bisa saya bahas tentang materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton.